Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman sekalian dalam acara webinar ini, yaitu webinar tentang desain logo menggunakan CorelDRAW. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi, juga ada rekan saya di sana, Farhan Hamid. Nah, di sini kita langsung saja sebelum mendesain logonya, marilah kita sejenak mengulik sedikit tentang apa itu CorelDRAW. Nah, sini saya akan izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini pertama pengenalan CorelDRAW. Nah, langsung saja, CorelDRAW adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pada pusat di Ottawa, Kanada. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengolah gambar. Oleh karena itu, banyak kegunaan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Nah, yang pertama, kegunaan CorelDRAW yang pertama itu menciptakan desain logo atau simbol, yang mana ini adalah kegunaan CorelDRAW yang paling banyak dimanfaatkan oleh penggunanya, terutama pembuatan logo 2 dimensi, karena kemudahannya dalam mengolah garis dan warna. Yang kedua itu membuat desain undangan, brosur, dan lain-lain, juga menjadi suatu kegunaan dari program CorelDRAW. Media publikasi offline lainnya juga menggunakan CorelDRAW sebagai alat untuk mendesain. Nah, yang ketiga ini untuk membuat cover buku juga dapat dilakukan di CorelDRAW. Dengan CorelDRAW maka tugas desain akan menjadi mudah karena dapat memanfaatkan desain sampul dan teknik pewarnaan yang lebih sempurna oleh CorelDRAW. Detail gambar pun akan terlihat lebih jelas. Keunggulan CorelDRAW. Nah, gambar yang dihasilkan dengan vektor atau berbasis vektor bisa ditekan pada tingkat yang paling rendah, namun hasilnya tidak kalah dengan gambar yang berbasis bitmap atau raster. Kedua, penggunaan CorelDRAW terutama pada tool-tool yang akan di dalamnya sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru pertama menggunakannya. Yang ketiga itu banyaknya pengguna CorelDRAW membuat adanya komunitas dengan jumlah anggota yang besar. Hal ini akan membuat kita tidak kesulitan jika ingin mempelajari CorelDRAW lebih mendalam karena banyak ditemukan tutorial, tips and trick yang diproduksi oleh pengguna lain. Nah, ini salah satu bentuk CorelDRAW. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan Hamid. Untuk Farhan Hamid dipersilahkan. Untuk berikutnya ialah tool-tool dari CorelDRAW. Yang pertama, pick tool. Untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan, dan memutar objek. Next. Yang kedua, shape tool. Untuk mengedit bentuk objek kurva. Juga bisa ditekan F10.
Yang ketiga dan selanjutnya, crop tool untuk menghilangkan area yang tidak dikehendaki. Yang selanjutnya, graph tool untuk memotong objek, eraser tool untuk menghilangkan daerah yang tidak diinginkan pada gambar, virtual segment delete tool untuk menghapus bagian dari objek-objek di antara persimpangan. Next. Zoom tool juga bisa diklik set untuk merubah besaran level dalam tampilan atau jendela kerja. Pen tool untuk mengontrol bagian gambar mana yang akan digambar ulang dalam tampilan atau jendela kerja. Next. Freehand tool untuk menggambar garis tunggal dan kurva. Two point line tool untuk menggambar garis tunggal tanpa kurva. Artistic media tool menyediakan akses pada brush, sprayer, kaligrafik, dan pressure tool. Pen tool untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. 3 point curve tool untuk menggambar suatu kurva dengan menentukan titik awal, akhir, dan titik tengah. Di sini ada bagian shape, rectangle, 3 point rectangle tool, ellipse tool, 3 point ellipse, polygon, star, complex star, graph paper, spiral, basic shape, arrow shape, flowchart shapes, banner shapes, cloud shape. Next. Untuk selanjutnya, blend tool untuk mencampur dua objek, contour tool untuk membuat suatu bentuk garis luar pada suatu objek menggunakan bentuk dasarnya. Transparan untuk membuat objek menjadi transparan. Drop shadow tool untuk memberikan bayangan pada suatu objek. Untuk selanjutnya, langsung saja ke aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, di sini ada pick tool, shape tool, crop tool, zoom tool, freehand tool, artistic media tool, rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, text tool, parallel dimensi tool, dan seterusnya. Kita langsung saja ke membuat logo menggunakan pen tool. Kita membuat logo sederhana saja. Di sini kalian bisa klik di sini, ke sini, dan ke sini. Nah, untuk selanjutnya kalau mau dibentuk bisa ke shape tool. Sini klik di tengah, terus ke convert to curve. Jadi bisa ke dipenggok ke sini dan di atasnya lagi. Sini bisa geser ke atasan. Untuk memperbesar klik set. Bisa diginiin, kita tarik. Nah, untuk warnanya tinggal pilih. Untuk pengkopiannya bisa ke transformation. Kita copy satu saja, klik sini,
apply. Terus kita geser sini. Nah, selanjutnya kita ke proses pemotongan. Kalian bisa ke rectangle tool, terus taruh di sini. Nah, klik shift ke sini, terus ke trim. Selanjutnya untuk bagian yang sini. Nah, sudah selesai menjadi bentuk H. Mungkin ada yang mau tanya tentang CorelDRAW atau request logo. Ada yang mau nanya? Halo, halo, halo. Saya mau nanya, Ya, dipersilakan Mbak Nur Hafifah. kalau misal ini kan CorelDRAW itu kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau mau yang gratis itu gimana cara installnya? Saya mau nanya. Oh ya, Ya, silakan. Kita tempung dulu ya. Silakan untuk Mas Halimi. Boleh ya langsung nanya. Boleh, boleh. Oh, jadi gini Mas. Saya kan punya itu ya laptop lah. Pas muka CorelDRAW itu 1 jam nggak kebuka. Itu kenapa ya Mas ya? bisa langsung dijawab. Bisa, mungkin pertanyaan yang pertama dulu. Saudara Hamid yang dari Nur Hafifah, yaitu cara menginstal gratis CorelDRAW. Cara install gratis di CorelDRAW itu sebenarnya sangat mudah. Ada di Google, ini tak cariin. Cek. Nah, sebelumnya bisa di-download CorelDRAW X7 atau versi berapa.
Java 64 bit. Terus run dan aplikasinya run, tunggu berapa saat, initializing the setup, terus berilah tanda centang pada bagian I accept the term in the license agreement, kemudian klik tombol next. Ini klik tombol next, ininya centang. Nah, yang selanjutnya pilihlah opsi I do not have a serial number and want to try the product, lalu klik tombol yang di sini next. Untuk selanjutnya custom installation. Nah, centang yang mana saja aplikasi yang kalian ingin install. Untuk selanjutnya klik next. Langkah selanjutnya centang utilities, terus tinggal next dan centang lagi install desktop dan next. Nah, lalu klik tombol install now untuk menginstal aplikasi CorelDRAW Studio. Dan tunggu beberapa saat, kemudian selesai. Jika proses instalisasi selesai, maka klik tombol finish. Nah, ini sudah selesai, baru already purchase. Buka aplikasinya ini. Nah, ini bagian gratisnya, enter serial number. Terus, nah, kalian harus punya CorelDRAW Keygen. Ini yang penting supaya CorelDRAW kalian bisa gratis. Select produk terlebih dahulu, CorelDRAW versi berapa yang kalian punya. Terus, ini nanti ada serial number dan paste pada jendela CorelDRAW yang meminta serial number tersebut. Kemudian klik tombol active offline. Yang di sini copy ke sini lalu active offline. Kemudian pada jendela CorelDRAW Studio akan muncul instalasi kode seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini. Lalu ketikkan instalasi kode yang ada di jendela CorelDRAW Studio tersebut ke dalam program CorelDRAW di form instalasi kode. Lalu klik tombol generate activation code. Yang di sini yang kita dapatkan tadi, terus klik generate aktivasi kode, lalu akan muncul yang seperti ini. Copy kode aktivasi tersebut yang pada kolom aktivasi kode. Paste kode aktivasi tersebut pada kolom yang ditunjukkan pada gambar yang ada di bawah ini. Copy ke sini, lalu klik continue. Nah, ini sudah selesai. Tinggal klik close, maka aplikasi CorelDRAW kalian akan gratis. Seperti itu. Mungkin ada yang tidak mengerti atau kurang jelas. Jelas, Mas. Makasih, Mas Farhan. Siap, makasih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Halimi, yaitu mempunyai CorelDRAW akan tetapi itu lama membukanya atau untuk membukanya itu memerlukan waktu lama. Itu bisa dijawab oleh Saudara Farhan Hamid. Sebenarnya itu ya kalau CorelDRAW tuh karena aplikasinya terlalu berat, jadi perlu laptop yang mumpuni. Jadi kalau
laptopnya kurang kuat, bisa lama atau bahkan tidak bisa kebuka sama sekali. Seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya. Siap. Silakan. Bagaimana caranya agar awal-awal membuat CorelDRAW itu atau membuat sebuah Project. Ya. project di CorelDRAW itu biar lancar kayak sekarang itu, bagaimana tips and triknya? Tipsnya sih yang paling penting itu yang paling mendasar dari belajar CorelDRAW atau aplikasi yang lain tuh pahami itunya apa toolsnya. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal kreativitas kalian saja bisa jalan atau tidak gitu. Yang paling penting itu tools yang ada di CorelDRAW ini kalian paham. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Siap. Siap, Mas. Apakah bisa ini contoh kayak tutorial contoh project Suaranya kurang keras, Mbak. tutorial membuat project di CorelDRAW? Project seperti apa? Project baru saja, Mas. Dari awal. Itu tadi kan sudah dijelasin cara membuat logo, Mbak. Yang tadi kan Mungkin yang lain, Mas. yang lain. Oke. Contohnya kayak buat anime gitu, Ya, Mas. contohnya saja, Mas, nggak usah tutorial. Contoh. Untuk contoh ini share screen kelihatan kan? Kelihatan, Mas. Ini ada banner, ini ada logo, ini ada seminar. Nah, Mohon maaf, Mas, tidak ada. oh enggak, CC. Nah, ini kelihatan kan? Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini proyek saya beberapa tahun lalu, setahun lalu lah, ketika saya menjabat Infocom itu, Infocom Informatika Himatif. Nah, ini adalah contoh pamflet webinar Himatif UTM. Untuk selanjutnya ada ini logo berbentuk ini H, ini R, gabungan dari HR. Untuk selanjutnya ini adalah cover dari majalah tapi belum selesai. Untuk selanjutnya ini adalah logo
konveksi yang tadi dibuat. Nah, seperti ini. Ini berbentuk H dan menggunakan tools 3-point curve sama shape tool. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Tadi Mas Faisal S. Arifin. Oh iya. Itu kan CorelDRAW ada yang berbayar, gratis sama berbayar. Ya. Kalau yang berbayar itu harganya berapa, Kak? Terus berlakunya sampai kapan gitu? Nah, Makasih, Kak. itu kalau CorelDRAW kan untuk trialnya itu dikasih 30 hari. Nah, untuk berbayarnya bisa 1 bulan, setahun gitu. Untuk harganya saya kurang tahu karena saya maling di Google. Seperti itu, Mas. Siap, Kak. Makasih, Kak. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Mau nanya, Oh ya, kalau CorelDRAW itu bisanya cuma PNG sama JPG doang. oh tidak, Mbak. Itu ada PDF dan lain sebagainya. Ini Oh. tak Kalau saya CorelDRAW itu bisa bikin ini nggak sih, kayak Apa? anime yang gerak-gerak tuh, animasi gerak-gerak. Untuk CorelDRAW tidak bisa karena itu CorelDRAW kan vektor. Kalau Photoshop bisa. Kalau bahan-bahan membuat animasinya bisa dibuat di CorelDRAW. Oke, makasih. Ye. Mungkin Mas Hidayatullah suhu CorelDRAW mau nanya atau yang lain? Nanya lagi ya. Itu kalau men-scan vektor itu lebih enak pakai CorelDRAW atau Adobe Illustrator? Untuk vektor ya paling HD menurut saya itu CorelDRAW. Ya tapi sama saja sih. Illustrator tuh bagus juga. Kalau kayak Photoshop tuh kan lebih ke bitmap gitu. Jadi kalau menurut saya CorelDRAW tuh lebih HD untuk membuat suatu project. Seperti itu, Mas. Siap. Mungkin mau nanya lagi. Nanya terus gak apa-apa. Ish.
Ayo, ada yang mau nanya lagi atau bisa request logo gitu, yang gampang-gampang. Mas mau nanya, Iya Mas. di Corel Draw itu kan editannya kan kayak edit poster, banner gitu. Kalau ngedit foto Ya. gitu, dimanipulasi gitu Mas. Bisa nggak kalau di Corel Draw gitu? Atau dipercantik lah gitu ibaratnya gitu Mas. Dimanipulasi Oh, anggapnya saya posisinya ada di foto di UTM. Terus saya pengen ya. itu pengen diubah ditaruh di ITS gitu. Bisa nggak kalau di Corel Draw gitu? Sebenarnya kalau di Corel Draw itu kan vektor. Ya bisa juga sih, tapi kelihatannya tuh gak serealistis di Photoshop kalau ngedit foto. Kan kalau Photoshop kan bitmap bentuknya. Jadi untuk ngedit foto-foto manipulasi gitu, ya lebih bagus di Photoshop kalau menurut saya. Gitu Mas. Walah, gitu ya Mas. Ya Mas, makasih Mas. Itu yang tadi dibuat logonya logo apa Mas? Itu logo konveksi saya Mas. Walah, bagus Mas itu Mas. Semoga lancar konveksinya Mas. Makasih Mas. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Mungkin Mas Imam sendiri mau nanya, Mas Imam? Cuci kan atau anjir dulu kan. Paginya udah habis cuy. Udah habis payah. Pakai dia nada guys, bisa guys. Lelek udah.